Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Fajar Dwi Prastio dari kelas 11 IPS 3. Saya ingin menjelaskan tentang materi yang berkenaan dengan pengurusan jenazah. Dalam ajaran agama Islam, jika ada seorang mukmin yang meninggal dunia, maka orang yang masih hidup wajib mengurus jenazahnya. Adapun tata cara mengurus jenazah telah ditetapkan sesuai syariat Islam. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah, artinya orang-orang sekitar wajib melakukan tata cara pengurusan jenazah. Mengurus jenazah dimulai dengan memandikan, menyolatkan jenazah sampai menguburnya. Namun, apabila di antara mereka tidak ada yang mengurusi jenazah, maka semuanya akan mendapatkan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Beliau bersabda, pertama, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Kedua, apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Ketiga, apabila engkau dimintai nasihat, berikanlah nasihat kepadanya. Keempat, apabila dia bersin lalu dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Kelima, apabila dia sakit, jenguklah dia. Dan yang keenam adalah apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. Orang yang berhak mengurus jenazah yaitu ketika ada orang muslim yang meninggal dunia, maka orang yang masih hidup wajib mengurus jenazah tersebut. Ada beberapa orang yang berhak mengurus jenazah sebagai berikut. 1. Orang yang diwasiatkan dengan syarat orang yang diwasiatkan bukan orang fasik dan ahli bidah, ulama atau pimpinan agama, orang tua dari jenazah tersebut, anak-anak si jenazah ke bawah, keluarga terdekat, dan kaum muslimin. Tata cara mengurus jenazah. 1. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama yaitu membaca niat. Niat untuk jenazah lelaki dan perempuan dibedakan, yaitu sebagai berikut. Niat untuk jenazah pria berbunyi seperti ini. Nawaitu gusla adaan adzail mayiti illahi ta'ala. Sedangkan untuk jenazah perempuan yaitu nawaitu gusla adaan adzail mayit ta'ati illahi ta'ala. 2. Meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. 3. Orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. 4. Ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. 5. Setelah itu bersihkan dan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari, dan kaki serta rambutnya. 6. Bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya tekan perutnya perlahan-lahan supaya kotoran yang ada di dalamnya keluar. 7. Siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. 8. Siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dahulu, lalu kiri masing-masing 3 kali. 9. Memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. 10. Memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Bilas lagi dengan air bersih. 12. Siram dengan air kapur barus. 13.
Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. 14. Pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. 16. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiramkan dan dibersihkan lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. 17. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. 18. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. 2. Mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki yaitu 1. Siapkan tali pengikat kafan sebanyak 3 hingga 5 utas tali. Letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan dan akan menjadi lapis pertama. Bentanglah kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian yang tidak ada kandungan alkoholnya atau non alkohol pada kain kafan lapis pertama. Bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian lagi pada kain kafan lapis kedua tersebut. 3. Bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kafan lapis ketiga. Letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. Letakkan kapas pada anggota tubuh tertentu berupa munfat atau lubang. 5. Tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. 6. Ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan di bawah kain lapisan. Kemudian tata cara mengkafani jenazah perempuan. 1. Bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah, kemudian letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. 2. Persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Sediakan 3 hingga 5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. 3. Sediakan kapas yang sudah diberikan wewangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Setelah kain kafan siap, lalu angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Letakkan kapas yang sudah diberi wewangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Diselimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut, sedangkan baju gamis berikut kain kerudung, dan untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2 atau 3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Diselimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. 3. Menyolatkan jenazah. Sesudah disolatkan, jenazah pun akhirnya dimakamkan. Setelah jenazah dimandikan serta dikafani, langkah terakhir adalah memakamkan jenazah. Adapun tata cara memakamkan jenazah dalam ajaran Islam yaitu sebagai berikut. Memperdalam galian lubang agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. 2. Cara menaruh jenazah di kubur. Ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Namun bisa juga dengan cara lain dengan prinsip yang hampir sama.
Misalnya dengan menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur, kemudian jenazah ditaruh di dalam lubang. Lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk menahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah dengan menaruh jenazah dalam peti dan menanam peti itu dalam kubur. 3. Cara memasukkan jenazah ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur jenazah. 4. Jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. 5. Para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi yang ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. 6. Waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti Bismillahi wallahu millati Rasulillah, artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. 7. Untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedang untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. 8. Orang yang turun ke lubang kubur mayit perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang yang semalamnya tidak menyetubuhi istri mereka. 9. Setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dan tangannya dari arah kepala mayit lalu ditimbuni tanah. 10. Berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Di kala pandemi seperti ini, kemungkinan proses pengurusan jenazah sedikit berbeda. Yang biasanya jenazah diurus dengan menggunakan air saat memandikannya, namun di kala pandemi seperti ini, jenazah hanya dimandikan menggunakan tayamum. Dan biasanya jenazah itu dimandikan terlebih dahulu lalu dikafani. Namun di kala pandemi seperti ini itu berbeda, yaitu dikafani terlebih dahulu lalu dimandikan dengan debu tayamum. Sehabis ditayamumkan, jenazah tersebut disolatkan. Setelah disolatkan, jenazah tersebut pun dimasukkan ke dalam peti dan siap untuk dikebumikan. Berikut saya beri contoh video proses pengurusan jenazah yang seperti biasanya. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ar-Rozak akan mempraktikkan cara mengafani jenazah yang anggotanya saya M. Afdaluddin Anantotomo sebagai pembicara, Saya Fitra Jaya Pratama sebagai perawat jenazah. Saya M. Ramadan sebagai kameramen. Saya Rahman Fidda sebagai mayat. Saya Dani Rahman sebagai perawat. Saya Raja Derbawan sebagai perawat. saya akan memperkenalkan bahan-bahannya, yaitu 5 tali untuk mengikat jenazah, 3 helai kain kafan, dan 1 helai sarung. Akan mempraktikkannya. 3. Yang pertama, bentangkan tali jenazah. Tali yang pertama untuk mengikat di atas kepala. Tali yang kedua untuk mengikat dada. Tali yang ketiga untuk mengikat perut. Tali yang keempat untuk mengikat lutut. Tali yang kelima untuk mengikat
di bawah kaki. Selanjutnya, bentangkan kain kafan. Selanjutnya, letakkan jenazah di atas kain kafan. Selanjutnya, pasangkan sarung untuk menutup auratnya. Selanjutnya, bungkus jenazah. Selanjutnya, ikat jenazah. Sekian praktek menghafali jenazah dari kelompok Ar-Raza. Semoga apa yang kami praktikkan tadi dapat bermanfaat bagi yang menonton. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cuman itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.